Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada umat Islam, yaitu Ramadan, karunia yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan mulia, sehingga banyak sekali keutamaan yang ada pada bulan Ramadan tersebut. Di antara keutamaan bulan Ramadan itu, antara lain seperti yang terkandung dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah, yang diwajibkan kepada kamu semua untuk berpuasa. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Barang siapa yang mengharamkan dirinya untuk berbuat baik di dalam bulan Ramadan tersebut, sungguh ia telah merugi. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Imam Baihaqi. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa keutamaan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Apa itu berkah? Menurut bahasa, berkah berasal dari barokah atau al-barokah. Artinya adalah nikmat. Artinya juga aziyadah wan nama, tambah dan tumbuh. Nama artinya tumbuh. Berkah juga berarti khair atau kebaikan. Jadi barokah artinya adalah nikmat yang tambah, tumbuh, kebaikan yang abadi. Sedangkan menurut istilah, barokah artinya ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Berkah juga bermakna segala sesuatu yang banyak, yang melimpah, yang mencakup berkah material, berkah spiritual, seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan bahkan usia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau memberikan syarah dalam kitab Sahih Muslim, beliau menjelaskan tentang berkah ini. Berkah adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Jadi situ ada kebaikan yang banyak, yang abadi, yang terus melekat, tidak hilang-hilang. Itu adalah berkah. Berkah sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin, karena berkah adalah kebaikan dunia dan akhirat. Bagi orang yang beriman, keberkahan sebuah keniscayaan yang harus ia cari, dan segala sesuatu yang tidak berkah tidak ada gunanya. Ilmu, harta, jabatan, keluarga, teman, pasangan, kekuasaan yang tidak berkah tidak ada gunanya. Dan kita tahu bulan Ramadan adalah bulan berkah. Keutamaan yang kedua dari bulan Ramadan, bulan yang dibuka pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Bulan di mana setan-setan juga dibelenggu. Ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hambanya, sehingga memudahkan mereka untuk melaksanakan berbagai kebaikan di bulan Ramadan ini. Surga dibuka untuk menyambut hamba-hamba yang saleh dan salihah
yang melaksanakan berbagai ketaatan. Neraka ditutup untuk menjauhkan hamba-hamba yang soleh dan solihah tersebut dari berbagai kemaksiatan yang bisa menarik mereka ke neraka. Setan-setan dibelenggu agar tidak menggoda hamba-hamba yang beriman untuk melaksanakan ketaatan. Sehingga penghalang untuk melaksanakan amal soleh sangat-sangatlah berkurang. Yang ketiga, keutamaan daripada bulan Ramadan, dia adalah bulan Al-Quran. Yaitu bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Untuk kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berkala, sedikit demi sedikit, sesuai dengan kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemuliaan Al-Qur'an ini menjadikan apa saja, siapa saja, dan kondisi apa saja menjadi mulia. Hari di mana Al-Qur'an diturunkan maka menjadi hari yang mulia. Bulan di mana Al-Qur'an diturunkan pertama kali menjadi bulan yang mulia. Seorang yang menghafalkan Al-Quran dan menjalankan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Sebagaimana umat yang mengikuti ajaran Al-Quran, maka dia akan menjadi umat yang paling mulia, khair ummah. Kemudian keutamaan yang keempat daripada bulan Ramadan adalah ia merupakan bulan kesabaran. Dan pahala kesabaran itu tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu sangat luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Keutamaan berikutnya yang kelima daripada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato saat menyambut datangnya bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Lamma hadara Ramadanu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu." Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika datang Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato seraya bersabda, "Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa sebagai ibadah fardu. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya, maka sungguh ia sangat merugi." Hadis Imam Nasai dan Imam Ahmad. Dan redaksi ini dari hadis Imam Ahmad rahimahullah. Dan keutamaan Lailatul Qadar, orang yang melakukan amal soleh pada malam itu, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan amal soleh selama 1000 bulan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia. Keutamaan yang keenam daripada bulan Ramadan
ia menghapuskan dosa antara dua Ramadan. Ini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang artinya, salat 5 waktu antara Jumat dan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, merupakan penghapus dosa di antara amalan-amalan tersebut selagi dosa-dosa besar dijauhi. Dalam hadis disebutkan juga, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma ramadhana wa arafa hududahu wa tahfadhu mimma kana wa tahaffadha mimma kana yanbaghi an yatahaffadha min kaffara ma qablahu. Rawahu Ahmad wal Baihaqi bisanadin jayyid. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dan tahu batasan-batasannya dan bisa menjaga hal-hal yang harus dijaga, maka puasa tersebut menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Keutamaan yang berikutnya, yang ketujuh, bulan Ramadan adalah bulan solidaritas. Dalam bahasa hadis, Syahrul Muwasat, yaitu bulan yang mengajak umat Islam untuk memperkuat tali persaudaraan dan hubungan sosial. Dan kesolidan sosial umat Islam merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anggota masyarakat harus saling berbagi dengan orang lain. Karena tidak diperbolehkan dalam suatu masyarakat ada anggota masyarakat itu yang kelaparan. Ini seperti yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibn Malik, yang artinya Anas ibn Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman kepadaku barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya dan ia tahu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Al-Bazzar dan At-Tabrani, dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang disebut beriman orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Bila ketidakpedulian sosial ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW di luar bulan Ramadan, maka dalam bulan Ramadan lebih tidak diperbolehkan lagi. Berikutnya, sahabat kemanusiaan, keutamaan yang ke-8 daripada bulan Ramadan ini, bulan dilipat gandakannya rezeki orang yang beriman. Yaitu Allah SWT memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman rezeki yang berlipat ganda. Bukti lapangan menunjukkan hal ini. Masyarakat pada bulan Ramadan banyak mendapatkan rezeki tambahan yang tidak mereka dapatkan di luar Ramadan. Pendapatan masyarakat meningkat pesat pada bulan Ramadan. Bahkan tunjangan hari raya, THR pun juga dikeluarkan pada bulan Ramadan. Masih banyak lagi kebaikan dan keutamaan bulan Ramadan. Kita cukupkan untuk menyebutkan sebagian ini saja. Semoga pemahaman kita tentang keutamaan bulan Ramadan ini menambah semangat kita untuk melaksanakan ibadah dan mengoptimalkan semua potensi kita meraih kebaikan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.